Makanya kenapa saya memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini, kita menilai orang berdasarkan track record, Mas. Mau kecil atau besar, lu pengusaha, Bos. Betul. Yang saya sebut pengusaha itu adalah orang yang udah menemukan cara untuk menghasilkan perputaran ekonomi sendiri dan dia bisa menciptakan sistem dari itu tersebut. Ganjar Mahfud menang. Halo, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harian haluan.com. Masih dalam sesi lintas suara. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang pengusaha muda yang saat ini bergabung dalam tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ini dia Bagas Adadirga. Halo Bang. Halo. Apa Sehat Bang? kabar, Bang? Sehat dong, semangat terus. Ganjar Mahfud menang. Jaketnya bagus. Jaketnya bareng Bagas. Itu program apa bareng Bagas? Jadi bareng Bagas ini sebuah gerakan tahun lalu yang waktu kita maju salah satu organisasi pengusaha. Kebetulan ininya masih banyak, Oh begitu. Pengikutnya masih banyak gitu. Saya pikir stoknya yang masih banyak. Kalau mau bisa kita kirim ke Bang Adi ini. Boleh. Gimana Bang kabar? Baik. Alhamdulillah Bang Adi. Bang Adi sehat? Sehat. Jadi abang ini bukan tiba-tiba. Ini saya lihat sebagai bisnismen kan, pengusaha. Yeah. Pengusaha di Dirgantara ya, seperti namanya. Betul. Nah ini tiba-tiba muncul di TPN. Ya. Dengan saya pikir relatif tiba-tiba ya. Tiba-tiba Pak Arsyad ngumumin dan nama yang disebut ternyata wow, anak muda dan berjejer di wakil ketua itu kan senior kalau nggak salah, jenderal di situ ya. Ya betul. Nah ini ada satu orang yang di bawah 40 tahun tiba-tiba nongol di situ. Gimana ceritanya? Sebutin dulu lah jabatannya, biar lebih enak. Siap. Halo semua, Bang Adi, saya siap. Bagas Adhadirga. Adhadirga, karena saya dulu lahir pas Idul Adha Bang. Oh baik. Jadi pas orang lagi takbir itu gue lahir yang kata nyokap gue kan. Nah, profesi hari-hari ini pengusaha di bidang penerbangan, ya aktivis juga di bidang penerbangan dan aktivis wirausaha juga. Betul. Menggaungkan gimana caranya Indonesia ini tahun 2030 bonus demografinya berhasil. Dengan wirausaha. Oke. Karena apa? Itu kunci Indonesia untuk jadi negara maju. Siap. Kalau untuk gerakan ini politik nasional ya, yang saya sebutnya ini capres. Ini urusan capres ini kan urusan politik nasional. Terus terang untuk politik praktis baru pertama ini saya. Jadi selama ini belum pernah masuk partai? Saya belum pernah ikut partai. Politik paling banter saya adalah politik organisasi, cuman memang skalanya udah skala nasional. Jadi kalau teman-teman tahu ada namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dulu saya sekjen di situ. Gitu. Terus ya cukup mendadak dan cukup mengagetkan juga sebenarnya. Itu ceritanya tawarannya itu memang mendadak juga? Atau jangan-jangan udah ditawar dari sebelum-sebelumnya? Kalau tawarannya mungkin itu saya bilang cukup spontan juga mungkin gitu. Karena sama ketua TPN nih Bang Arsyad kebetulan saya menganggap beliau ini mentor saya di dalam bisnis, mentor saya juga di dalam menghadapi kehidupan, karena beliau cukup sukses dengan perusahaan-perusahaannya, makanya kita harus berguru sama yang lebih sukses kan. Ada suatu malam lah waktu itu kita banyak berdiskusi, kita lagi banyak diskusi tentang urusan ekonomi, lanjut lagi urusan kebangsaan kan.
Tiba-tiba masuk tawaran itu. Tiba-tiba secara spontan disampaikan kepada saya, Gas, lu bantuin gue ya. Saya bilang, saya waktu itu masih berpikir-pikir karena masih lagi fokus dengan pekerjaan kan. Cuman pandangan-pandangan kebangsaan beliau terhadap saya dari sisi ekonomi, dari sisi pengusaha itu akhirnya mampu untuk meluluhkan hati saya untuk menerima tawaran itu. Menerima tawaran dan full gas bantu beliau. Keluarga mendukung karena background gini. Ya. Biasanya orang yang belum masuk politik tiba-tiba masuk pasti keluarga ada yang ada dukung, ada ngerem, itu biasa. Ya. Nah ini kalau keluarga gimana? Nah rata-rata pas awal memang benar, makanya saya nggak pernah masuk partai politik sebelumnya atau ini karena kan background saya ini background orang biasa lah ya, background yang bukan masuk usaha. Dalam background bukan usaha juga, bapak saya tentara kan. Oh ya. Ya jadi cukup jauh sebenarnya dari dunia perpolitikan. Terus tapi lucunya saat saya berbicara dengan semua ini ya anggota keluarga saya, baik istri saya maupun orang tua saya, itu nggak nyampe 10 detik. Oh ya? Mereka langsung menyampaikan, udah kamu bantu Pak Ganjar sama Pak Mahfud di bawah arahan Pak Arsyad, berbuat yang terbaik untuk nusa bangsa dan negara. Termasuk bapak itu? Termasuk bapak saya. Oh. Biasanya kan kalau tentara tuh rada reluctant ya. Tapi nggak sampai 10 detik itu adalah kata-kata yang disampaikan kepada saya. Jadi yang bikin saya siap kalau begitu ngejalanin semuanya aja dengan ikhlas. Ini berarti gaspol beneran ya? Ya kita. Dan izin kayak gitu ya? Betul, siap. Oke. Nah terus ini kan tawaran-tawaran tidak mudah ya. Banyak hal yang harus dipersiapkan ketika masuk dalam tim itu, apalagi jadi wakil ketua bidang pemuda. Ya, urusan anak muda nih diserahin ke kita. Ya. Itu sebenarnya tugas utamanya ngapain sih dalam bantu? Ya. Itu. Tugas utamanya kita memformulasikan strategi-strategi apa yang harus dilakukan TPN untuk meraih suara anak-anak muda. Di mana angkanya lebih dari 50% ini kan pemilih dari gen milenial sama Gen Z. Jadi ya caranya yang paling ini adalah kita harus tahu pola pikirnya mereka kan. Makanya mungkin disusupkan saya sebagai perwakilan generasi milenial gitu untuk tahu cara berpikir anak muda sekarang. Kalau ada program-program yang menarik yang harus diperjuangkan di situ. Ya, pertama ini Mas, Bang Adi. Saya ini sebenarnya cukup selektif. Memilih orang tuh saya cukup selektif. Semuanya teman baik sebenarnya dan bisa ngobrol semua kandidat. Cuman saat saya berpikir untuk bantu Pak Ganjar sama Pak Mahfud, selain faktor dari Pak Arsyad tadi, yang pertama adalah Indonesia tahun 2030 kan bonus demografi ya. Betul. 2045 kita ulang tahun emas. Dan bahkan Presiden Jokowi sudah nyampein 3 periode ke depan ini adalah faktor yang sangat menentukan Indonesia take off atau Indonesia nyungsep. Ya, betul. Jadi saya harus memilih pemimpin itu yang kompeten dan kredibel. Oke, kompeten. Ya, kompeten dan kredibel itu saya melihatnya dari yang pertama dari rekam jejak. Oke. Pertama rekam jejak, kedua proses. Dan 2 parameter tersebut yang menurut saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini ya inilah cocok lah sama value-value yang saya terapkan di hidup saya sampai sejauh ini. Jadi makanya menurut saya beliau berdua ini adalah kunci dan jawaban bagi Indonesia di tahun 2030 untuk mencapai bonus demografi dan 2045 untuk mencapai Indonesia emas. Oke. Kita
kita lebih banyak ngomongin pemuda ya. Pemuda saat ini memang luar biasa. Berapa tadi 57%? Ya. 57% itu anak-anak muda. Apa sih sebenarnya yang akan dibawa oleh Ganjar Mahfud ketika nanti terpilih menjadi presiden? Salah satu yang saya sorotin itu yang paling penting itu programnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini adalah satu sarjana, satu keluarga miskin. Artinya apa? Di dalam satu keluarga yang dianggap data BPS ini mungkin masih di bawah keluarga prasejahtera, itu akan diberikan pendidikan gratis sampai sarjana. Jadi Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu percaya bahwasannya pendidikan yang baik itu adalah kunci untuk melepaskan dari tekanan-tekanan ekonomi, dari kemiskinan. Jadi itu sesuai dengan yang saya anut kan, bahwasannya untuk mengeluarkan sebuah keluarga itu dari kemiskinan itu kuncinya pendidikan. Pendidikan kan bisa pendidikan apa saja. Apabila pendidikannya dia bagus, dia bisa berpikir. Dia akan mempunyai networking. Siapa tahu dia bisa jadi pengusaha. Once dia jadi pengusaha, dia bisa mempekerjakan misalnya kakak sama adiknya bebarengan, sehingga satu keluarga itu bisa terangkat menjadi terangkat menjadi keluarga yang sejahtera ke depan. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Iya, betul. Dan itu nanti bentuknya beasiswa kayak gitu. Nah, pasti bentuknya beasiswa. Ya, mungkin kalau di data ya, di dalam sebuah keluarga itu anaknya berapa dan masuk dalam keluarga prasejahtera, ya keluarga itu menentukan siapa yang mau dikasih sarjana lah. Dan itu mendapatkan beasiswa sampai lulus perguruan tinggi. Tapi ini ada masalah lagi sebenarnya ketika orang selesai sarjana juga belum tentu mereka tidak semuanya kreatif, tidak semuanya terbuka untuk menjadi pengusaha. Betul. Nah ini bagaimana antisipasi? Nah saya percaya, saya kan aktivis wirausaha sebenarnya sejak di HIPMI. Dan benar, saya percaya bahwa tidak semua orang itu bisa menjadi pengusaha. Saya sangat percaya itu. Betul. Karena saya pernah punya pengalaman, misalkan kita mendoktrin misalkan 10 anak nih jadi pengusaha, mungkin 1 atau 2 maksimal. Udah bagus banget tuh kalau 10-20% jadi pengusaha. Nah, itu adalah proses seleksi alam. Dan itu tidak bisa dihindarkan dan tidak bisa dipaksa. Kalau ternyata misalkan 1 nih jadi pengusaha, nah kan dia bisa mempekerjakan 9 lainnya, Mas. Gitu. Oke. Tapi dengan pola pikir yang sudah standar. Ini sama-sama sarjana, tapi satunya punya passion untuk menjadi pengusaha. Ya udah dia mempekerjakan 9 lainnya sebagai partner-partnernya dia untuk menjalankan usahanya. Dan itu artinya apa? Indonesia akan maju dong karena nggak ada pengangguran ke depan. Berarti UKM dong nanti harus digenjot juga ya. Oke, UKM ini usaha kecil menengah. Betul. Ya. Saya tuh lebih suka kita sebutnya wirausaha atau pengusaha sebenarnya. Okay. Karena kalau kita terlalu mendikotomikan UKM sama ini nanti dia kecil terus gitu loh. Ya. Ya, dan itu selalu jadi jualan gitu. Nah, bagi saya kan mau kecil atau besar lu pengusaha, Bos. Betul. Yang saya sebut pengusaha itu adalah orang yang udah menemukan cara untuk menghasilkan perputaran ekonomi sendiri dan dia bisa menciptakan sistem dari itu tersebut. Mau itu warung, mau itu apa, saya sebut orang itu udah pengusaha. Kalau saya sebut dia UKM terus, dia selamanya akan terus aja UKM. Seperti namanya ya. Seperti namanya, kita mengklasterkan dia ke dalam UKM terus. Harus ada satu kampanye nih HIPMI. Betul. Makanya Stop UKM. Makanya saya sebut
saya punya campaign baru yang akan saya gelorakan ke seluruh Indonesia, namanya adalah demokratisasi wirausaha. Artinya Siapapun bisa jadi pengusaha, siapapun bisa menaikkan level dari pengusaha kecil, menengah, sehingga menjadi besar. Dengan cara apa? Ya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Gitu. Demokratisasi wirausaha. Nah, ini masih di dalam TPN. Ya. Nah, ini kan soal tadi ya, bagi anak muda kita harus ngomongin soal usaha macam-macam. Ya. Satu hal yang kerap sekali yang lagi tren saat ini adalah anak-anak muda membangun startup. Tapi nyatanya dari ratusan startup bahkan ribuan itu kan yang jadi dan akhirnya besar itu kan nggak banyak. Yeah. Semuanya tumbang. Sebagian besar saya pikir selain karena dia kemampuannya mungkin belum mumpuni, mungkin juga pembiayaan. Yeah. Itu kan banyak sekali kendalanya. Nah, soal pembiayaan, ada langkah strategis nggak sih dari tim Ganjar Mahfud ini? Karena begini, kalau saya lihat dulu itu Pak Ganjar sendiri pernah menerapkan sistem kredit untuk startup, kalau nggak salah ya, kalau koreksi saya kalau salah. Nah, itu sekarang seperti apa? Ya, sebenarnya kredit untuk startup, nah makanya kenapa saya memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini, kita menilai orang berdasarkan track record, Mas. Oke. Saya seorang pengusaha muda, saya melihat Pak Ganjar ini sudah punya track record untuk membesarkan para pengusaha-pengusaha muda di daerahnya. Yang saya garis bawahi pertama adalah dia punya lapak Ganjar. Lapak Ganjar, ya, betul. Lapak Ganjar itu adalah hasil implementasi janji politiknya dia untuk mempromosikan usaha-usaha anak muda maupun usaha-usaha kreatif yang ada di Jawa Tengah. Dan dia implementasikan itu di dalam sebuah medsosnya atau di dalam pemerintahan Jawa Tengah, sangat mengutamakan produk-produk dari anak mudanya atau produk-produk dari usaha-usaha kecil yang pengen berkembang, makanya diimplementasikan di Lapak Ganjar. Itu keberpihakan ya, saya lihat, karena apa? Keberpihakan itu penting bagi kita anak muda, karena apa? Anak muda ini kalau di fight, di challenge pasti kuat juga, cuman dia pasti akan kemakan apabila dihadapkan sama perusahaan yang sudah besar. Betul. Jadi keberpihakan itu saya lihat di Pak Ganjar itu sudah ada. Dan beliau punya produk dulu juga namanya Heterospace, tempat semacam inkubator bagi para pengusaha-pengusaha baru maupun pengusaha muda untuk mengembangkan ide-ide maupun mengembangkan usahanya. Jadi dua contoh tersebut yang menggambarkan, oh ini orang nggak asal ngomong, nggak asal nyeplak, sudah mengeksekusi di daerahnya dan sudah mengeksekusi. Kadang bisa hasil itu kan sangat ini ya, setidaknya dia ini sudah mempunyai pro terhadap para pengusaha muda. Tapi apakah itu banyak efektif? Ya. Saya lihat ketika Bukalapak Ganjar, ya. Saya terus terang ikut beberapa kali live-nya. Ya, Lapak Ganjar. Jadi Pak Ganjar kan, saya sebenarnya dulu itu karena saya aslinya Jawa Tengah, jadi kadang-kadang saya dulu iseng ngelihat, oh ternyata ada teman-teman yang usul mempromosikan usahanya dia ke Pak Ganjar, dan kemudian sama Pak Ganjar diajak Zoom waktu itu. Waktu zaman COVID, diajak Zoom, kemudian suruh mempromosikan masing-masing. Nah dari situ saya kenal. Tapi sebenarnya kalau sambil minum ya Mas. Oh silakan, sorry. Belum nawarin. Tapi sebenarnya itu efektif nggak sih dengan promosi? Untuk pengenalan pertama itu cukup efektif ya.
Karena kalau lihat ada TikTok Shop itu aja, itu kan dia cuma ngenalin produk set, dia bisa jualan. Seorang public figure atau seorang yang mempunyai big influence di kemasyarakatan, saat dia mempromosikan suatu produk itu mempunyai efek yang sangat besar sekali. Itulah kenapa iklan-iklan kan selalu pakai bintang yang sudah terkenal. Karena apa? Mereka mempunyai daya untuk mempengaruhi orang-orang, apalagi pemimpin. Mungkin dia cuma tunjukin ini bagus nih, sehingga orang udah ngeliat, ini Pak Ganjar aja pakai atau minum. Masa pasti sudah terverifikasi dong. Itu yang makanya saya lihat keberpihakannya sudah ada di situ. Jadi nggak perlu lagi dipertanyakan lah bagi saya nih, bahwa ke depan insya Allah Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini memimpin negeri ini sudah ada track record untuk membina para pengusaha-pengusaha baru, muda maupun yang pengen meningkatkan kapasitasnya ke depan. Dan ingat Pak Mahfud, di dunia usaha yang penting apa sih? Jujur. Selain jujur, yang pertama environment-nya itu harus stabil. Stabil itu apa? Urusan apa? Urusan hukum. Dengan pengalaman beliau dan pembagian saya ngelihat kelihatannya sudah mulai ada pembagian tugas antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Mahfud ini sangat concern sekali terhadap kepastian hukum. Dan lagi-lagi ini masalah track record. Kalau kita lihat beliau ngomong A sampai 10 tahun kemudian ya tetap aja A. Pokoknya itu harus lurus, ya. Pinggir. Betul, karena yang dibutuhkan para pengusaha itu. Karena kita kan ngedeal, kita deal membuat sebuah kontrak, kan kita harus hitung sampai kapan ini akan kembali. Nah, sampai kapan itu kembali membutuhkan apa? Kestabilan peraturan, kestabilan hukum. Nah, kalau itu tidak bisa dijamin, siap-siap Indonesia akan ditinggal oleh partner-partnernya, investasinya. Itu makanya saya lihat ini kombinasi ternyata memang bukan main-main nih. Ini saya lihat kalau Pak Jokowi bilang 3 periode ke depan kita jangan coba-coba, makanya saya bilang ini jangan coba-coba. Sudah pasti track recordnya ada gitu. Dan yang saya suka, saya menilai orang itu dari track record dan dari mengerjakan segala sesuatunya itu dengan tuntas. Contohnya? Tuntas. Saya contoh sederhana. Pak Ganjar jadi anggota DPR, periodenya tuntas. Jadi gubernur, periode pertama tuntas, periode kedua tuntas. Pak Mahfud sebagai ketua MK dari pertama tuntas, Menteri Pertahanan tuntas, anggota DPR tuntas, dan yang terakhir bahkan menjabat sekarang Menko Polhukam, insya Allah beliau akan selesaikan sampai tuntas. Itu artinya apa? Beliau berdua adalah orang yang sangat berkomitmen terhadap tugas yang sudah diberikan. Bertanggung jawab. Itu yang buat ini sur banget nih saya sama karakter-karakter kepemimpinan kayak gini. Ini yang dibutuhkan anak muda sekarang adalah komitmen. Betul, komitmen. Ya, komitmen. Komitmen. Ya. Terus apa lagi kira-kira yang bisa diharapin di anak-anak muda dari seorang Ganjar dan Mahfud? Ya. Kalau anak muda nih, saya banyak ngobrol juga sama anaknya Pak Ganjar, namanya Alam. Paling gampang itu kan kalau saya ngomong nih sama Bang Hadi nih, misalnya Bang Hadi bisa bagus-bagusin diri sendiri terus kan. Cuman kalau kita ngomong sama orang lain, atau setidaknya dalam lingkup terdekatnya dia, itu bisa ketahuan apakah omongan sama tindakannya dia sama atau tidak. Saya tanya sama Alam, ayah ini kan selalu ngomong demokrasi terus ya.
Saya mau tanya lah, kamu di keluarga kecil kamu, demokrasi seperti apa yang diterapkan ayah? Yang pertama ini Mas, Ibu Atikoh itu disupport sama Pak Ganjar untuk mencapai karir tertinggi kan. Bahkan dulu ada cerita Bu Atikoh ini kuliah di Jepang, si Alam nih yang ngurusin Pak Ganjar sendiri. Gitu ya? Iya, coba kita akan jujur kepada diri kita, berapa banyak sih? Iya. Berapa banyak nih contoh yang kita nih cowok-cowok nih mau ngerawat anak. Mau untuk dititipin kayak gitu dengan kondisi ini kuliah di luar loh. Pak Ganjar sama Alam ada di Indonesia, kondisi masih kecil. Itu demokrasi terhadap ibu atau istri dikasih kebebasan seluas-luasnya untuk mencapai karir tertinggi. Walaupun di sini ada Pak Ganjar yang sebagai kepala keluarga dan ibaratnya punya jabatan juga kan. Iya betul. Tapi ya itu saya lihat nomor 1, nomor 2 si Alamnya sendiri. Kamu gimana Lam? Demokrasi seperti apa yang diterapin ke kamu? Pas aku ngambil kuliah nih Mas, bapak nih ayah nih nggak ikut-ikutan. Saya bebas untuk nentuin saya mau apa sendiri, itu saya terserah. Jadi kamu nggak diarahin untuk ngambil apa, enggak Mas. Aku beneran sendirian. Nah untuk di suatu pemerintahan paling kecil ya, seperti sebuah keluarga, beliau itu sudah terapkan. Artinya apa? Beliau ini besok sebagai seorang pemimpin tidak anti kritik. Ya pasti kalau orang yang anti kritik, lu mau punya ini nggak bisa, lu harus ngikutin saya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kan juga ini. Cuman saya lihat di situ, ini kayaknya Pak Ganjar ini tidak anti kritik. Kalau dilihat ini ya, dilihat kesehariannya ya. Oke. Dengan urusan komitmen, urusan demokrasi, dan urusan keberpihakan terhadap anak muda dan pengusaha muda, ini saya centang biru semua saya. Jadi dari yang terkecil ya, yang terkecil. Dari rumah. Kita nggak perlu hebat-hebat Mas untuk nilai pemimpin itu layak atau tidak tuh. Lihat aja dari keluarganya. Gitu. Betul. Lihat dari keluarganya. Ini ya. Itu parameter saya ya, setidaknya Bang Adi ya. Gua kalau untuk lihat nih orang layak apa, lihat aja dulu dari pemerintahan terkecil, keluarga. Kalau Pak Mahfud udah jelas lah ya. Pak Mahfud lebih ekstrim lagi menurut saya, dengan kondisi beliau waktu itu ketua MK. Anaknya yang namanya Vina itu kuliah. Nggak boleh ngaku ya. Kuliah di UGM sampai dikasih pisang sama dosennya gara-gara dikira keluarga prasejahtera. Padahal bapaknya ketua MK, coba bayangin. Itu artinya beliau bisa memisahkan ke depan. Mana urusan negara, mana urusan keluarga. Abang sedikit pesan ya buat anak muda, tips memilih capres itu apa yang harus dipikirkan sebelum dia masuk ke TPS dan memutuskan untuk memilih 1, 2 atau 3. Ya. Silakan. Semua kandidat ini putra-putri terbaik, tapi kita pilih yang kekurangannya paling sedikit. Nomor 2, sesuaikan saja dengan hati nurani kita masing-masing. Bagi saya sendiri, sebuah proses itu sangat penting. Proses itu akan menentukan apabila di atas nanti orang ini akan menerima sebuah badai yang sangat dahsyat. Apabila dia dilahirkan oleh suatu proses yang panjang,
dia sudah mempunyai track record pengalaman untuk setidaknya menjadi bekal dalam menghadapi badai yang dahsyat tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, track record. Track record itu akan membuktikan bahwasannya kesesuaian ucapan dan perbuatan. Kenapa penting bagi kita? Karena apabila para pemimpin itu berjanji dan suatu saat mereka terpilih, kita kan mau nagih janjinya. Apabila tidak ada kesesuaian antara ucapan dan tindakan, kita nanti nggak bisa nagih ke depannya. Jadi pastikan kita memilihnya dengan hati dan akal sehat. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Siap, mantap. Sedikit. Ya, Bang. Apa enaknya jadi tim kampanye nasional? Oke, enaknya ya. Tim pemenangan. Tim pemenangan ya. Tim pemenangan. Enaknya jadi tim pemenangan nasional ini adalah karena kita lagi mengemban amanah yang sangat menurut saya berat ya. Sampai hari ini yang bantu banyak. Rakyat yang bantu. Oh, gitu. Ya memang kita tidak berkelimpahan unlimited resources, tapi ternyata simpati-simpati rakyat itu banyak sekali. Jadi bahkan ada yang naruh di depan rumahnya, boleh nih pasang baliho Pak Ganjar sama Pak Mahfud di sini. Free. Jadi saya optimis dengan bahwasannya hati nurani dan demokrasi ini masih ada di Indonesia dan pasti yang terbaik akan menang dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan meridhoi orang-orang yang mempunyai niat baik dan niat tulus untuk memajukan Indonesia ke depan. Kalau di politik sekarang kan sudah mulai menginjakkan sedikit-sedikit ya kaki dengan masuk jadi tim pemenangan. Kira-kira besok jadi ketagihan nggak? Saya ini jalanin tuh percayalah Bang Adi, gue hari ke hari aja. Saya nggak berani berandai-andai sekarang terlalu jauh. Dulu waktu saya lebih muda mungkin saya cita-citanya sangat tinggi sekali, memang nembaknya tinggi sekali. Pas saat itu tidak kesampaian tuh jatuhnya juga keras sekali. Oh gitu ya. Oh jadi ini jalannya aja? Ya saya jalanin aja hari-hari ini dengan niat baik. Baik, terima kasih Bang Bagas. Siap. Sudah 30 menit. Makasih Bang Semoga Adi. Sukses. Makasih. Ganjar Mahfud menang. Menang. 3 kali Pak. Harus 3 kali. Ya. Sunnah Rasul. Siap. Thank you Bang, thank you. Terima kasih, saya Hadi Suprapto. Sampai jumpa lagi.